Sulistiawati Sri Hardini Siti Nukatin lahir tanggal 29 Februari 1936 di Semarang, Jawa Tengah. Sebagai sastrawan, N. Hardini menulis berbagai genre sastra yaitu puisi, drama, cerita pendek, dan novel. Tetapi ia lebih terkenal sebagai novelis yang kebanyakan karyanya menggunakan latar negara-negara di luar Indonesia. Pada tahun 1960, N. Hardini dipertemukan dengan seorang diplomat Prancis, Yves Coffin, yang pada saat itu sedang bertugas selama 4 tahun di Indonesia. Setelah menikah, mereka pindah ke Jepang. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1961, lahirlah anak pertamanya yang diberi nama Mary Claire Lintang. Tahun 1967 lahir pula anak kedua, Louis Padang, di Les Halles-Roses, Prancis. Sayangnya, rumah tangga pasangan N. Hardini dan Yves Coffin ini retak setelah mereka jalani selama lebih kurang 20 tahun. Setelah menyelesaikan urusan perceraiannya, tahun 1980, N. Hardini kembali ke tanah air dalam keadaan sakit kanker. Setelah kesehatannya pulih, N. Hardini aktif menulis dan membimbing anak-anak di desa Kedongpani sambil memupuk bakat menulis anak-anak bersama pondok bacaannya di Pondok Sekayu di Desa Kedongpani, Semarang pada tahun 1986. Dalam hal keyakinannya, N. Hardini tidak tegas menganut salah satu agama. Hanya diakuinya bahwa ia pernah mendapat pendidikan agama Islam Jawa. Kepada anaknya, ia juga tidak memaksakan agama apa yang harus mereka anut, meskipun ia mengirim anak-anaknya ke gereja ketika mereka masih kecil. Ia menyempatkan diri mengikuti pendidikan, seperti mengikuti pendidikan untuk menjadi pegawai GIA. Di sisi lain, dengan kelincahannya, ia juga mengikuti kursus B1 Sejarah dan Bahasa Asing pada tahun 1957 di Semarang. Tahun 1952, sajak N. Hardini dimuat dalam majalah Budaya dan Gajah Mada di Yogyakarta dan juga dibacakan pada acara Kuncup Mekar di Radio Jakarta. N. Hardini merupakan seorang penulis yang secara halus namun tegas menegaskan sikap feminis dalam kehidupan dan tulisannya. Saya tidak menganggap saya ini feminis. Saya hanya mencari keadilan, bahwa saya ini ingin wanita dan pria itu sama-sama haknya, sama-sama kewajibannya. Kenapa kok perempuan kok enggak mendapatkan hak yang sama, padahal kualitasnya sama gitu. Nah, untuk macam-macam hal. Jadi saya feminis itu ya silakan saja. Tapi saya tidak menyebut diri saya feminis. Saya mencari keadilan. Sejak tahun 70-an itu saya melihat bidang saya ya, bidang tulis menulis ya. Bidang tulis menulis itu mulai tahun 70-an itu banyak sekali majalah-majalah wanita yang terbit. Dan mulai banyak wanita yang berani mengirimkan karangan ke majalah-majalah tersebut. Nah, itu tahun 70-an itu meledaknya pengarang-pengarang wanita yang menampilkan diri, berani tampil. Pengarang-pengarang wanita semakin banyak, tetapi mereka kurang mendalami, menghayati masalah kehidupan. Berikut ini adalah cerpen-cerpen yang ditulis oleh N. Hardini. Cerpennya banyak juga loh. N. Hardini adalah sosok perempuan tangguh yang meninggalkan banyak teladan berharga dalam hidupnya. Sejak kecil, ia telah menunjukkan semangat, pantang menyerah, dan gigih dalam mengejar cita-cita. Meskipun hidupnya penuh tantangan, ketekunannya dalam menulis menjadi bukti bahwa kerja keras dan konsistensi dapat membuahkan hasil luar biasa. Ia juga mengajarkan pentingnya peka terhadap lingkungan sekitar dan menjadikan pengalaman hidup sebagai sumber inspirasi dalam berkarya. Kepekaan ini menjadi tulisannya begitu dekat dengan pembaca. Selain itu, kepeduliannya terhadap nasib perempuan dan keberaniannya menyuarakan ketidakadilan menunjukkan
keberpihakannya pada nilai-nilai kemanusiaan. Kemandiriannya di usia senja, hidup sederhana, tetap berkarya, dan tidak bergantung pada orang lain adalah contoh nyata dari semangat hidup yang kuat. Dari NH Dini, kita belajar untuk tidak mudah menyerah, terus berkarya dengan hati, serta peduli terhadap sesama dan lingkungan.